Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama mimin-miminnya Al-Kahfi di sini, anak-anak Al-Kahfi. Di sini kita balik tadi sekitar jam 12-an kita sempat bikin Q&A tentang KRS-an. Nah, berhubung adik-adik yang gemes, ya, adik-adik 2020 semester depan itu KRS-an dan lumayan banyak yang nanya nih ke aku via video dan mungkin anak-anak lain. Jadi di sini Al-Kahfi mau jawab-jawabin nih Q&A-nya. Mungkin apa ya? Sedikit banyak membantu kalian lah. Oke, di sini yang insya Allah bakal bantu ngejawab ada Ibu mana? Ibu keilmuan kita, Ibu Dwi Nur Afni yang mungkin di Tekim gak usah ditanyain lagi lah ya. Udah pada kenal. Ya. Bang. Oke. Jadi gimana Bu? Mau mulai apa gimana? Coba aja pertanyaan apa aja nih yang masuk tadi. Kebetulan udah lumayan banyak nih pertanyaannya. Kayaknya mereka karena karena faktor online lah ya. Ini masuk dari Rena. Rena. Oke. Kayaknya ini anak 19 deh. Iya, itu 19 itu. Nah, katanya matkul yang cocok buat kelas paralel apa aja ya? Matkul yang cocok buat kelas paralel. Dia itu semester 5. Kalau semester 5 itu tergantung bebannya itu berapa. Beban SKS wajibnya. Sebentar ya. Aku ambil buku panduan dulu. Ya. Nggak usah. Aku lihat soalnya kurikulum mereka itu beda sama kurikulumnya baru nggak sih? Punya kita. Iya. Bentar. Nah ini, bentar ya. Kalau semester 5 tuh aku rasa udah padat ya. Kayaknya kalian penuh juga sih nih, yang wajibnya nih. Aku liatin. Semester 5 itu ada berapa nih? Kinkat IPS, Metopel 2, 5, pilihan B-nya 7, terus perpindahan kalor 10, Dinpro-nya 2, 12, ASTK 2, 14, teknologi proses kimia TPK plus 14 sampai 17, analisis numerik 19, tambah 1, 20. Berarti sisa 4 SKS ya? Ini deng, kapsel ya, kapsel. Kapsel berarti 21 Nun, berarti sisa 3 SKS. Kalau menurut aku sih ini sih, mending ambil ini PJPP nih sisanya 1 nih. Nah, oke, gitu ya guys. Pilihannya kalian ini ngambil pilihan buat yang semester berapa ya? Buat yang semester 7 kalau nggak salah ya. Pokoknya yang 3 SKS itu loh. Nah, itu PJPP, jadi pas tuh ya 224. Dan juga menurut aku sih kalau PJPP itu perancangan jaringan perangkat panas ya, itu sangat berguna untuk skripsi nanti. Soalnya itu kan ada kaitannya sama skripsi itu. Ya, Rena ambil PJPP aja. Pilihannya itu buat semester 7. Berarti bukan paralel ya. Kalau paralel itu kan maksudnya yang bukan di semester kita kan. Artinya matkul yang seharusnya di semester genap, tapi kita pengen buka itu di semester ganjil tuh. Yoi. It's okay, nggak apa-apa, nggak paralel. Yang penting kamu ambil full gitu ya kalau mau. Kalau nggak mau full ya udah seadanya 21 aja. Gitu. Oke, gimana? Oke, sip ya, gitu ya Rena ya. Terus selanjutnya dari Emi Novia Amanda dari Divisi Humas. Pertanyaannya,
Saya bingung, niat saya ingin mengambil manajemen industri. Nah, tapi pada GFOM tidak ada. Terus banyak yang bilang pilih matkul pilihan B sesuai dengan apa yang mau. Tapi saya bingung pilihannya apa. Padahal kan cuma bisa milih satu matkul. Kenapa harus milih lagi matkul pilihan? Sedangkan saya ingin manajemen industri. Ini anak semester 3. Oh, semester 3. Iya. 2020. Oh, tadi dia bingung kenapa manajemen industri nggak ada di pilihan paralel. Ya nggak ada, itu karena bukan paralel kan. Karena Manajemen memang industri itu nasibnya. matkul yang seharusnya di semester 7 ya, manajemen industri. Makanya dia nggak ada di daftar pilihan, karena emang buka, pasti buka gitu. Kalau paralel itu belum tentu buka gitu loh. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut aku kalau mau ambil manajemen industri, terus kalau misalkan nggak ngambil pilihan apa itu ya? Semester 3 itu pilihan apa itu? Emang ada pilihan ya? Belum ada pilihan kok ini. Belum. Semester Semester 3 itu belum. ya boleh sih ambil pilihan atau ngambil yang lebih mungkin utilitas, boleh tuh utilitas sama manajemen industri. Karena kenapa ya? Karena utilitas itu sebagai prasyarat untuk ngambil perancangan pabrik kimia ya. PPK. Nah, jadi baiknya itu ngambil itu yang apa? Yang dia tuh sebagai prasyarat untuk matkul-matkul yang lebih atas supaya semester atas nanti kalian nggak terlalu berat bebannya gitu. Biar gabut juga nanti semester atas. Sombong banget. Gabut. Oke, ini selanjutnya dari Fikri ya. 2020 juga. Pertanyaannya banyak. Oh, ya ini yang banyak tadi. Yoi. Yeah. Nih, halo Kak, untuk yang pertama, halo Kak, untuk pengisian GFOM yang HMTK itu apakah wajib diambil kalau sudah mengisi matkul tersebut? Aku jawab dulu ya. Ya. Iya. Kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tulis. Itu. Kamu like. Oh, aku udah ngomong nge-lag ya? Yang like. Aduh, ntar dulu. Halo, tes. Suaramu masuk. Oh. Gambarmu yang nggak masuk. Nah. Oh, iya nge-lag nih. Oke, yang kedua. Bisa di-spill dong dosen yang recommended. Hehehe. Waduh. Dosen, kalau kita bicara dosen di tempat seperti ini gimana ya? Ya. Kalian. Ya senyaman-nyamannya Mungkin kalian kalau dosen mah. Kalau dosen, ya aku nggak berani bahas ya di sini. Tergantung sih sebenarnya dosen semua itu niatnya baik ngajar kita. Cuman mungkin kurang cocok sama model belajar kita aja kali ya. Kayak gitu sih menurut aku. Ya, untuk lebih jauhnya untuk dosen ini mungkin bisa PC aja ya. Tidak dosen di sini, oke. Baik kok, sama aja sih sebenarnya semua, tergantung kitanya. Nah, itu. Jadi kadang nggak tergantung dosen juga. Gimana kitanya, kalau misalnya kitanya mager-mageran dosennya enak ya sama aja. Ya sama aja gitu. Iya, dikasih banyak tugas biar paham, tapi kitanya ngeluh nggak ngerjain. Terus setiap dikasih tugas malah nyontek ke temennya, ya sama aja itu. Jadi ya dosen tuh sebenarnya untung-untungan juga. Oke, next. Masih dari orang yang sama. Rumornya sistem paralel itu dibuka untuk angkatan 2020. Nah, menurut kakak mending ambil matkul pilihan atau paralel? Pilihan. Enggak. Menurut aku paralel. Ya sebenarnya pilihan juga paralel sih maksudnya. Iya. Kalau pilihannya ada di semester genap ya paralel jatuhnya. Iya kan? Kalau menurut aku mending ngambil itu yang tadi yang ada prasyarat untuk matkul yang lebih atas kayak apa util manajemen industri, ekotek, atau ngambil pengling juga boleh sih. Pengling iya boleh, pengling boleh. Pengendalian lingkungan. Ya itu paralel, itu pengendalian lingkungan kan harusnya semester 6. Oke, selanjutnya next. Sistem KRS itu gimana, Kak? Maksudnya kalau kita semester genap, ngambil matkul semester genap gitu, atau mengambil matkul semester ganjil, atau bagaimana?
Sistem PNS. Oke, jadi kalian itu kan udah ada buku panduan akademik ya. Di situ juga udah ada list daftar ya, matkul apa aja ya yang wajib di semester 1 sampai semester 8. Terus ada bagan kurikulum. Nah, ini yang penting. Nah, sebenarnya matkul yang ada di daftar tabel itu, misalkan semester 3, terus kan ada daftar tabelnya ya. Itu kalau nggak salah itu ada ini nih semester 3 tuh. Ulang ya, ada kimia fisika, ada mikrobiologi industri, ada mekanika fluida, ada matematika teknik kimia, ada bahan konstruksi dan korosi, terus ada apa lagi ya? Ada praktikum kimia fisika, terus bahasa Indonesia, terus pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam. Nah, ini kalian sambil lihat bagan kurikulumnya. Mungkin aku share screen kayaknya bagus ya, biar lebih paham. Oh, ini dulu dong, di enable to share screen. Bentar. Yuk, silakan. Belum. Oke. Udah. Nggak bisa. Belum. Udah. Belum. Kok keklik lagi? Nah, ini udah kelihatan ya? Belum muncul. Dikit lagi. Nah, kelihatan. Nah, ini ya. Ya, semoga jelas lah ya. Nah, di sini ini kalian yang semester 3 ya. Nah, lihat. Terus di sini ada kayak panah-panah gitu. Panah output. Nah, kalau kita bilangnya panah output. Nah, yang panah-panah output ini nih, kayak ini. Kimia fisika ini kan ada panah outputnya. Outputnya nanti ke termo. Terus ini, mikrobiologi industri nggak ada ya. Terus ini, mekanika fluida, panah outputnya menuju teknik pemisahan mekanik dan transformasi zat padat. Terus matematika teknik kimia, nah ini banyak banget nih outputnya nih. Kemana-mana. Banyak ya, nggak usah aku sebutin. Terus bahan konstruksi dan korosi nggak ada outputnya. Nah, praktikum nih wajib diambil di semester yang seharusnya ya. Nah, ada ini juga kan nih. Ada panahnya. Nah, ini juga ada outputnya nih, bahasa Indonesia. Nah, PKN sama PAI itu nggak ada outputnya. Jadi kalian itu wajib ambil yang ada outputnya ini loh. Karena apa? Nanti di semester 4 kalian supaya bisa ngambil ini, kayak misalkan termo. Kalau kalian belum ngambil kimia fisika di semester 3, kalian nggak bisa nih ngambil termo di semester 4. Gitu. Jadi yang ada output-outputnya ini wajib diambil. Ya, Kimfis, McFluid, terus apa nih, MTK, terus praktikum, bahasa Indonesia. Nah, yang mikrobiologi industri, terus bahan konstruksi korosi, terus ini apa nih, PKN, agama Islam, itu nanti kalian ambil di semester berapa aja, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan kalau menurut aku usahain itu ya kalau bisa dimaksimalin, maksimal itu 24 ya kita ambil SKS, yang penting dipenuhin aja gitu loh. Biar nanti beban di semester atas-atas ini nggak terlalu berat kan, ada nyusun skripsi, ada KKN, ada kerja praktik ya itu ya. Banyak menguras tenaga. Nah, kalau bisa dimaksimalin sih di semester ini. Ya nggak apa-apa nih kalian ambil aja nih semua. Terus nanti kalau misalkan ini aku belum jumlah ya, nggak tahu ini jumlahnya berapa. Kalau misalkan belum 24, ya udah nanti kalian tambahin dari semester lain. Nah, tambahinnya itu bisa dari semester 7 atau dari semester 5. Nah, cara tahu matkul apa yang harus ditambahin, lihat nih yang nggak ada jaring-jaringnya, yang nggak ada inputnya. Nih, kayak semisal teknologi ini kan di semester 7 itu ada manajemen industri, terus ada PPK, ada pilihan D, ada apa nih, pengetahuan keselamatan pabrik ya, ada teknologi produk, konversi energi, dan technopreneurship. Nah, kalian ini nggak bisa nih ngambil technopreneurship, konversi energi, terus teknologi produk, terus PPK. Nah, karena apa? Karena ini tuh ada matkul, ada inputnya gitu loh nih, lihat nih. Nah, ini terkena prasyarat. Jadi sebelum mengambil teknologi produk, harus sudah lulus matkul apa dulu nih? Nggak kebaca ya? Nah, pokoknya itu ya. Itulah pokoknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, pokoknya ada inputnya ini loh, yang panah masuk ini loh. Nah, ini kalian nggak bisa. Jadi kalian cuma bisa pilih mata kuliah yang nggak ada inputnya kalau di semester atas. Ini kayak manajemen industri atau pilihan D juga boleh
kalian mau ambil, tapi aku nggak rekomendasiin sih pilihan D untuk diambil di semester 3 karena kayaknya terlalu berat. Terus ya mungkin yang memungkinkan diambil dari semester 7 tuh cuman ini ya, manajemen industri ya. Iya, terus nah ini kalau misalnya kalian ngambil di semester 6, dari semester 6 bukan dia, dari semester 6, itu namanya paralel. Nah, ini di semester 6 nih ada pilihan C, boleh nih diambil nih. Ada pengendalian lingkungan, nah ini juga boleh nih. Utilitas, nah ini boleh. Terus ada ekonomi teknik, ini nggak ada inputnya ya, boleh. Tapi kalau menurut aku kurang recommended sih ambil ekotek. Ambil ekotek sekarang. Kurang. Oke, gitu. Gimana? Menurut kamu udah menjawab, Non? Mungkin ya, begitulah. Oke, ini ada dari anak 18 ya, Kak ya. Menanyakan sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak tahu jawabannya gimana. Emang nanya apa? Siapa itu yang nanya? Alisa. Oh. Mbak, semester 7 depan itu bagusnya ngambil KKN dan KP berbarengan atau pisah bagusnya? Kalau versi Mbak gimana? Butuh cahaya ilahi nih. Masalahnya ya. Kita saja sudah kita tidak berani menjawab ya. Karena kita belum merasakan ya. Sorry. Iya, belum ngerasain KKN sama KP sih. Gitu. Itu harus nanti gitu, ya. Mbak Alisa. Sorry ya, mohon maaf nih. Kita juga masih bingung soal itu soalnya. Karena kita semester 7 menuju semester 7 juga. Iya. Mungkin nanti tanyanya ke yang sudah berpengalaman kali ya. Oke nih, selanjutnya ada dari Miftahul Jannah. Masih bingung prosedur pengisian, pemilihan mata kuliah dan pengajuan KRS. Oke. Hampir mirip ya Mas, rata-rata ya, bingung, wajar lah, maksudnya tiba-tiba apa sih KRS, gimana sih wujudnya gitu. Jadi KRS itu kartu rencana studi ya, sih kepanjangannya. Jadi kayak nanti kayak ya sesuka kita mau nyusun jadwalnya gimana, mau ngambil, kalau anak SMA bilangnya mata pelajaran ya, mau ngambil mata pelajaran apa, terus mau dosennya siapa, itu terserah kita suka-suka atur gitu loh. Jadi ya nanti kalian itu bisa nyusun jadwal kalau misal jadwal resmi dari jurusan itu udah keluar. Nah, nanti baru nih kalian bisa kayak milih kayak nyusun gitu. Jadwal untuk hari Senin, Selasa, dan seterusnya itu mau gimana? Mau hari Seninnya termo, mau Senin paginya termo, mau siangnya McFlute. Nah, itu terserah kalian. Terus sorenya matek. Iya boleh aja kalau ada, kalau dan bisa gitu. Habis itu mati dia. Oke. Gimana ya, abstrak juga ya kalau jawab kayak gitu ya. Untuk yang tadi satu lagi poinnya itu tentang pemilihan ya, pengisian ya. Pengisian GFOM. Ya itu tadi kalian nggak boleh asal-asalan ngisi GFOM. Jadi yang dimaksud dengan matkul paralel, aku ulangin lagi ya. Matkul paralel itu matkul yang di semester genap. Kalau misalkan kita nanti besok itu KRS-an semester ganjil itu 1357 ya. Kita di semester ganjil, terus kita pengen ngambil matkul di semester genap. Nah, itu berarti kan itu namanya matkul paralel gitu. Ya, isinya tadi aku udah saranin ya beberapa itu di semester 6 itu mungkin bisa diambil tuh utilitas atau pengendalian lingkungan. Ya kalau mau kalian ekonomi teknik ya nggak apa-apa. Mungkin berbeda-beda pendapat ya, atau orangnya satu dengan orang yang lain. Mungkin juga ada yang nyaranin, oh itu utilitas tuh nggak rekomen deh diambil di semester 3, soalnya kurang pemahamannya, masih butuh ilmu-ilmu lain. Tergantung juga sih, tergantung orangnya gitu. Gitu, Nan. Oke, gitu ya guys. Nah, selanjutnya itu masih enggak, ini dari Winasti Nur Asih. Mana hilang? Nur Asia, salah. Kalau matkul yang harus ngulang itu nilainya berapa ya? Oh ya, oke. Sebenarnya nggak ada patokan ya harus ngulang. Ini ada deh, kalau misalkan, kalau menurut aku ya, yang harus ngulang tuh ya D, kalau nggak E ya. Iya. Itu wajib ngulangin ya.
E kalau sama D. pokoknya E lah, yang pasti E. Tapi kalau D itu Iya, yang pasti E. kalau kamu harus ngulang. D itu harus ngulang, D disarankan ngulang. ya. Gitu. Kalau Tapi, A, B, A enggak. Kalau B, C itu enggak ngulang enggak masalah sih kalau menurut aku. ya tergantung kalau misalnya kamu memang ambis banget dan pengen misalnya masih pengen ngejar nilai A dan kamu dapatnya B, ya monggo ngulang. Cuman Iya, kayak monggo aja. cuman sayang aja gitu Monggo loh. aja. Iya, sayang. Buang-buang waktu ya. Udah bersyukur aja gitu dapet itu. Udah dapet D atau udah dapet B atau C aja udah untung gitu loh. Kayak ngapain harus ngulang kalau misalnya udah dapet kayak gitu. Kayak sayang satu apa ya? Sayang satu semester kalau misalnya udah dapet B. Mending nyari pilihan lain atau nyari nilai yang lebih kecil daripada yang B itu. Kecuali kecuali kamu emang pengen dapetin ilmunya, terus kamu pengen ngulang, it's okay, itu sangat diperbolehkan itu. Apa-apa. Mungkin yang di semester lalu dosennya ini aku kurang dapat banyak materi. Aku pengen coba dapat dosen yang ini deh. Pengen tahu ilmunya, itu boleh sih menurut aku. Oke, next. Ada orang segabut itu ya. Oke. Terus lanjut ya, dari Elvarika Suryani. Saran dong Mbak, enaknya ngambil matkul pilihan apa? Matkul pilihan tuh ada apa aja sih di semester 3 itu? Nggak ada, belum. Emang ada ya di semester 3 matkul pilihan? Belum. Kan di semester 5 ya berarti mereka itu. Ada pilihan B. Semester 5 itu ada apa aja, Nun? Ntar aku ambil buku panduannya ya. Kalau matkul pilihan kan sama. Lupa aku. Iklan. Oke, semester 5 ya. Semester 5. Matkul pilihan apa nih? Pilihan B. Pilihan B itu ada apa aja ya nih? Pilihan B itu ada teknologi energi panas bumi, panas matahari, fuel cell, membran, partikel nano, polimer, gas plant, teknologi minyak bumi, sama tenaga listrik. Oke, jadi kalau pilihan itu nggak semuanya buka ya, tergantung ketersediaan dosen itu. Bisa jadi yang tahun-tahun lalu itu buka ya karena dosennya ada gitu, belum pensiun. Gitu. Tapi belum tentu ada di semester selanjutnya, tahun berikutnya. Kalau semester lalu itu yang buka itu fuel cell ya, fuel cell, membran, nano, partikel nano, polimer, gas plant, teknologi minyak bumi ya. Itu sih yang buka kalau kemarin itu kalau nggak salah. Selera sih sebenarnya. Kalau mau pilihan itu ya kalian tergantung tertariknya di mana gitu. Gitu. Dan juga kadang ada yang milih matkul pilihan itu berdasarkan dosen, itu juga ada. It's okay, itu pilihan kalian gitu. Ya kalian tertariknya di mana nih? Fuel cell. Fuel cell itu belajar tentang energi, kayak sel-sel apa? Sel-sel volta gitu-gitulah. Membran. Membran itu, ini suara aku putus-putus nggak? Enggak. Halo? Oke. Oh, membran itu ya tentang membran selaput tipis. Belajar tentang membran itu kan salah satu teknologi pemisahan ya. Membran. Terus kalau partikel nano itu ya kalian tahu sendiri ya, yang kecil-kecil itu gitu. Terus kalau polimer ya polimer gitu. Polimer yang C-nya banyak itu loh. Nah, gas plant itu kayak produksi gas gitu ya, nggak salah ya? Iya. Pabrik gas gitu. Terus kalau teknologi minyak bumi ya tentang minyak bumi kayak gitu. Kalian mau apa terserah sih. Kalian tertariknya di mana gitu. Kalau menurut aku sih bagusnya itu ya sesuai passion kalian gitu. Ini mumpung ada kesempatan dikasih pilihan gitu. Kalau aku sih dulu ambil ini teknologi minyak bumi. Karena apa ya? Karena ya aku pengennya ini
apa sih, tertarik di industri oil and gas, kayak gitu bisa jadi. Atau kalian pengennya ini pengen menciptakan bahan yang kuat atau apa gitu. Nah, bisa banget nih di partikel nano gitu. Oke, kamu dulu ngambil apa, Non? Pilihan D. Pilihan B, sorry. Pilihan B. Apa ya? Minyak bumi kayaknya, lupa aku. Minyak bumi, kamu tuh gak sekelas sama aku. Aku minyak bumi. Bukan. Aku lupa. Ya, lupakan. Lupa lah. Oke. Next. Oke, nah. Mana sih? Masih sama tentang tips mengisi KRS. Ini dari Kevin. Itu tuh tips mengisi KRS. adalah mengutamakan praktikum atau matkul yang SKS-nya banyak. Berarti apa bisa penginputan beberapa matkul penting terlebih dahulu, baru matkul yang lain, atau sekali input sudah semua matkul? Atau sekali input sudah semua matkul. Oke, jadi KRS-an itu bisa dibilang perang ya. War. Perang gitu. Itu rasanya tuh deg-degan gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, bisa pasti dapat kelas. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman aku ya, alhamdulillah waktu semester 3 itu semua dapat aku sesuai dengan jadwal dosen, semuanya sesuai, alhamdulillahnya. Ya, tipsnya itu kalau aku dulu, jadi kalian itu kayak ngurutin dari mata kuliah yang emang limited seat ya gitu, limited seat. Nah, istilahnya misalkan buka satu kelas gitu, cuma buka 2 kelas dan itu favorit, dosennya enak. Nah, bisa itu sih didahulukan. Atau misal kalian pengen kelas apa ya, sebagai contoh, misalkan semester 3, itu semester 3 yang nanya ya? Iya. Nah, enggak, jangan sebut merek. Misalkan kalian itu pengen McFlood sama dosen A gitu. Pengen McFlood sama dosen A. Nah, dosen A ini cuma buka satu kelas. Ya mau tidak mau ya kalian harus apa ya, nanti kalau bisa ngeklik itu di bagian atas itu yang awal-awal keklik. Tapi kalau saran aku, kalau ada praktikum, kalian ngisi praktikum dulu, soalnya slot praktikum itu sedikit ya. Ngisi praktikum dulu. Iya, ngisi praktikum dulu, terus sama matkul yang SKS-nya gede. Soalnya itu berpengaruh banget, soalnya kayak yang 5 SKS nih, MTK. Itu kan di 2 hari. Kalau misalkan ubah yang 5 SKS, banyak itu yang keubah gitu loh. Kalau saran aku itu, yang limited seat, yang SKS-nya gede. Gitu. Oke, mungkin next. Mana lagi? Ini dari Aulia Isna. Yang pertama, bagaimana cara penginputan? Ini udah ya, tadi dijawab. Yang kedua, apabila kuota sudah penuh, bagaimana isi kuota di counter? Pergi ke counter. Atau ke kampus nyari wifi? Enggak gitu. Kuota sudah penuh, nunggu revisi KRS. Nah ini, biasanya itu sengaja nih sama pihak jurusannya itu, misalkan seharusnya angkatan itu, misalkan harusnya matkul A itu harusnya dibukanya 150 biar mencukupi untuk semua anak. Tapi sama yang praktikum ya misalnya, tapi sama beliau itu dibukanya cuma 130. Nah itu tuh sengaja gitu. Nanti tiap beberapa jam sekali itu biasanya ada penambahan ya, dan itu tiba-tiba gitu. Nambahnya itu lucu. Kalau nggak 4 kelas, 5 kelas ya gitu. Jadi kalau itu misalkan di hari Rabu itu KRS-an ya harus standby, harus pantengin terus itu CBYS-nya gitu. Dan bisa jadi kalau misalkan udah ada penambahan terus tapi nggak dapet nih. Nah, nanti ada revisi KRS. Udah ada ya di jadwal itu tanggal 3 sampai 4 ya kalau salah. Pokoknya tanggal adalah dijadwalin buat revisi KRS. Jadi kalian ngajuin ngisi form ya kalau nggak salah itu. Ya, disediain kok. Nanti diurus sama HM sama jurusan gitu. Insya Allah dapat kok, insya Allah. Asal kalian jangan lupa berdoa dan berusaha. Nah, gitu. Dan jangan diem aja. Pokoknya kalau jangan diem aja. Kalau nggak dapat gitu ya, harus berusaha lah. Atau tanya ke teman, mungkin teman ada yang nge-keep, iseng, mungkin ada yang barter lah gitu. Itu juga boleh.
Oke, kita beralih ke Instagram karena tadi ngebuka Q&A juga di Instagram. Waduh, gimana banyak kitanya? Nggak banyak sih, lebih banyak tadi. Oke, ini dari Ega Puspita Sari. Matkul minyak bumi sesusah apa ya, Kak? Teknologi minyak bumi. Oke, kebetulan aku ngambil, jadi aku bisa cerita sedikit lebih banyak. Itu di sebelum UTS itu masih teori, dan itu isinya presentasi. Dan itu full dari satu buku itu. Bapaknya cuman merekomendasikan satu buku dan kita belajar dari buku itu. Udah gitu. Bukunya pun nggak terlalu tebal, cuman ya kira-kira setebal kuku juga nggak ada kali ya. Gitu. Harjo, bukunya apa ya? Aku lupa. Pokoknya itu ya, lupa bukunya judulnya. Pengarangnya lupa. Tapi bahasa Indonesia kok. Terus habis UTS itu mulai perhitungan dan baca grafik sih gitu. Nggak terlalu susah kan, insya Allah kalau misalkan kalian sungguh-sungguh gitu di kelas, merhatiin lah gitu, nggak main HP pas kelas atau malah ditinggal tidur atau ditinggal kemana itu, insya Allah bisa. Oke, terus ada yang nanya lagi nih, ini kocak sih pertanyaannya. Nanya apa tuh? Ini satu orang, tapi nanya 3 pertanyaan gitu. Dari, benar, HP ku nge-lag. Oke. Dari Aisyah Hanan, nggak tahu nih. Ini IG-nya Aisyah Hanan. Yang pertama, kenapa sih KRS harus cepet-cepetan? Kenapa KRS harus cepet-cepetan? Karena itu rebutan, kita tuh rebutan kelas gitu loh. Orang juga maksudnya pengen lah jadwal yang enak gitu, pengen lah sama dalam tanda kutip dosen yang enak gitu. Ya gitu kan, ya makanya itu kan rebutan gitu. Makanya harus cepet-cepetan gitu lah. Cepet ngeklik. Oke. Terus KRS itu berapa hari ya? Nggak usah berapa hari. 15 menit aja habis kuotanya. Ya itu KRS itu beda-beda ya Nun ya, tiap semester kalau nggak salah tuh. Ada yang seminggu selesai, ada yang ya paling 2 hari sih, 2 hari. Terus sama revisiannya paling 4 hari lah, sekitar segitu. Tapi pasti di hari pertama itu udah perang. Iya, udah perang udah. Jadi harus standby misalkan info KRS dibuka jam 8. Nah, biasanya tuh aku tuh mungkin jam 7 itu udah harus standby depan laptop. Beneran. Dan gak bohong, jam 7 itu udah standby depan laptop. Terus nanti sekitar jam 7:30 itu udah mulai buka CBS. Mulai di refresh. Udah mulai klik terus sudah. Gitu. Dan yang kocaknya itu kalau misalnya kamu, misalnya jam 8 nih. Terus telat bangun, misalnya bangun jam 9 udah kelar. Udah habis, wassalam. Udah habis. Kelasnya udah habis. Soalnya rebutannya tuh bukan cuma sama angkatan doang, sama kating-kating yang memang mungkin mau ngulang atau. Nah, betul sekali, betul. Karena waktu itu ya kayak Ekotek kemarin itu perangnya antar 2 angkatan kayaknya. Ngamuk-ngamuk dan segala macem. Itu udah kayak perang dunia ketiga lah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau milih matkul kan sekalian pilih dosennya yang enak. Nah, kalau belum kenal sama dosennya, tanya ke cutting. Oke, jangan gengsi untuk berkonsultasi atau minta saran. Yang penting sampaikan dengan cara yang baik, yang sopan, ingat waktu. Ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya emang masih pada bingung ini dosen ini gimana, ininya gimana, langsung aja. Kan di situ ada nih ya grup Al-Kahfi 2021. Atau mungkin ada yang grup khusus ahwatnya juga. Nah, bisa tuh langsung tanya aja di situ. Iya, nggak apa-apa ya, langsung di grup umum nggak apa-apa. Nah, boleh biar yang lain pada tahu. Dan di situ kan banyak kating-kating yang memang berpengalaman dalam urusan war KRS. Nah, itu. Soalnya kan 2 tahun belakangan ini semester 3 tuh selalu error. Iya, betul sekali, betul. Pas zaman kita itu aku cuman bisa ngambil 14 SKS ya waktu itu ya. Aku nggak bisa sama sekali malah. Karena dibuat 00 gitu kan. Kayak ini IPK aku salah apa gimana, tapi ternyata memang semuanya error. Dan
waktu itu tuh ke restart juga dan tahun 2019 KRS-an itu terjadi lagi. Gitu. Jadi senku jangan panik, tetap tenang ya. Dan tanya ke cutting kalau misalnya emang error atau ada apa-apa bilang ya, biar jangan dipendam sendirilah gitu. nanti nangis. Oke ya guys, jadi begitu. Mungkin ada closing statement dari Mbak Dwi tentang KRS-an ini. Ya, pertama aku mau bilang dulu ya, yang tadi aku jelasin itu ya by opini aku gitu loh, bukan jadi bisa aja nanti kalian tanya ke cutting yang lain tuh jawabannya beda, ya bisa jadi itu. Karena itu bukan berdasarkan penelitian ya, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi kan pengalaman orang beda-beda gitu ya. Ya jangan lupa sebelum KRS-an nanti banyakin tahajud dulu mungkin dia, biar dapat mendapatkan sesuai keinginan gitu ya. Itu ya dipersiapkanlah sebaik mungkin. Kalian masih semester awal ya, jadi harus tetap semangat. Sama ini sih mungkin kalau karena kalian perwaliannya online ya. Kalau misalnya zaman kita dulu karena perwaliannya offline bisa sekalian konsultasi sama dosen walinya mau ngambil apa. Bahkan ya dievaluasi juga IPK kita. Cuman kan kalau misalnya online ya udahlah terima aja dapat pin. Tapi tergantung dosen walinya loh. Dosen waliku tuh tetap ada nge-zoom gitu. Jadi kita satu-satu ditanyain gimana nilai kemarin, terus kendala apa aja, terus di semester besok mau ngambil apa aja rencananya, terus dikasih nasehatin. Oh, ngambil ini, kayaknya boleh, kamu bisa gitu sih. Gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung amal dan ibadah gimana dapat dengan dosen wali ya. Itu apa sih, dosen waliku juga termasuk dosen wali yang perhatian sama mahasiswanya, yang memang benar-benar ditanya mau ngambil apa dan segala macam. Jadi ya kalau misalnya dosen walinya termasuk dosen wali yang sibuk dan cuek, ya pergunakan grup Al-Kahfi itu untuk anak-anak Al-Kahfi. Pergunakan grup Al-Kahfi itu sebaik-baiknya. Buat nanya matkul silahkan di situ. Mau nanya soal KRS silahkan di situ. Karena istilahnya grup itu tuh terbuka untuk segala hal. Bukan cuma untuk kegiatan Al-Kahfi aja. Ya, insya Allah nggak bakal dikacangin kok, pasti ada yang jawab. Pasti bakal ya, walaupun cuma stiker gitu. Ya itu enggak bercanda. Tapi pasti dijawab kok. Kalau misalnya ada tugas nih, kalian mentok banget, coba tanya di grup, barangkali Kak Dwi mau jawab atau siapa yang mau jawab. Ini tidak bisa dibenarkan 100% ini. Oke. Aduh, kesel. Oke guys, mungkin itu aja dari kita berdua. Kalau misalnya ada salah, kami mohon maaf karena kami juga mahasiswa semester 6 yang menuju semester 7 masih ya piyik gak jelas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.